atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang otentik dan atau memposting, mengunggah dokumen elektronik berupa gambar yang memiliki muatan terhadap yang melanggar kesusilaan. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dan proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025 penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini kami juga ada kuasa hukum, tentu dari ketua tim mungkin akan menyampaikan, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para wartawan, Bapak dan Ibu wartawan, dan terima kasih juga kepada Bapak Karopengmas yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan statement pada malam hari ini. Statement kami sebagai kuasa hukum yaitu, pertama, kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sudah memberikan pengkabulan mengenai permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan bersamaan dengan surat dari kedua orang tua dan juga surat dari kampusnya. Dan kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih dari tim kuasa hukum. Itu rekan-rekan untuk perkembangan saat ini yang bisa kami sampaikan. Tentu kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional. Dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kondisi untuk saudari SSS dalam keadaan sehat ya. Tentunya proses ini juga didampingi tadi ada keluarga, ada kuasa hukum terkait untuk perkembangan kasus. Tentu penyampaian saat ini pada proses penangguhan terlebih dahulu, dan tadi kami sampaikan bahwasannya yakin penyidik melakukan langkah-langkah ini secara prosedur, proporsional, dan profesional, dan tim kuasa hukum terus intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim penyidik. Pak, di platform X ini setelah adanya kasus ini bukan yang malam-malamnya, tapi kalau saya lihat masih ada meme serupa yang tentu mendiskreditkan presiden dan mantan presiden. Bagaimana tanggapannya, Pak? Bagaimana ini supaya ini bisa selesai atau bahkan tidak ada terjadi kejadian seperti ini? Ya, pada konteks kasus yang telah ditangani oleh Barreskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tipit Siber, ya, sejauh ini perkembangan sudah kami sampaikan. Terkait hal yang lain, ya, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, ya, di mana tentunya ini bagian daripada diri atau self concept yang kemudian kita benar-benar melihat dari perkembangan dua sisi, baik positif dan negatifnya kita harus paham betul terhadap perkembangan teknologi. Gitu. Pak, ini kan AI ya Pak ya, kan gambar tanpa caption. Apakah polisi sudah juga mengetahui promptnya itu apa? Apakah itu bisa diinformasi? Ada pada penyidik nanti. Silakan konteksnya. Cukup? Pak, mungkin ada isu lain. Nah, konteksnya ini dulu ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan kemudian teman-teman juga saya ucapkan kembali terima kasih atas pengabdian dan partisipasinya, turut serta masih menunggu di sini, dan tentunya kami mohon maaf tadi masih sempat menunggu karena secara teknis juga sebelum kami sampaikan harus kami selesaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus yang tengah ramai di media sosial berkaitan dengan adanya mahasiswa dari ITB, Fakultas Seni Desain dan Rupa, yang melakukan sebuah bentuk edit begitu ya, mengunggah di media sosial meme yang memvisualisasikan adanya dua orang yang sedang berciuman begitu yang diduga mirip dengan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan pada kesempatan press conference yang baru saja disampaikan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo mengawali dengan informasi adanya laporan yang diterima oleh Barreskrim Polri per tanggal 24 Maret 2025, dan lalu dilanjutkan dengan ada surat perintah penyelidikan hingga penyidikan dan penahanan terhadap tersangka mahasiswi SSS sudah dilakukan per tanggal 7 Mei 2025 lalu. Dan update per hari ini pemirsa, penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan penangguhan penahanan ini juga telah diberikan otorisasi oleh pihak kepolisian dengan pihak komunikasi dan humas dari ITB, Dr. N. Nur Laila Arif. Selamat malam, Dr. Nur Laila Arif. Ya, selamat malam, Jose. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baru saja pihak kepolisian menyampaikan penangguhan penahanan dari tersangka SSS. Apa yang menjadi komentar pada kesempatan kali ini, Dr. Nur Laila? Ya, terima kasih Mas Jose dan Metro TV. Jadi
malam hari ini ya 11 Mei 2025 kami sudah mendapatkan informasi dan juga visual ya yang menunjukkan bahwa mahasiswa kami yang berinisial SSS dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sudah yang sebelumnya diamankan pihak kepolisian sudah mendapatkan penangguhan penahanan gitu Mas. Ya, Dr. Nurlela, apakah pihak daripada keluarga sudah berkomunikasi lebih lanjut berkaitan dengan tindak lanjutan daripada penangguhan penahanan ini supaya saudari SSS bisa kembali berkuliah? Kalau berkoordinasi langsung belum ada, tapi kami ada di dalam grup advokasi bersama orang tua mahasiswa ya dengan IOM. Tentu dari ITB kami dengan adanya penangguhan penahanan ini kami akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter ya terhadap mahasiswa tersebut. Bu Nurlela, apakah pihak daripada kampus baik dosen sudah mengunjungi SSS di tahanan? Kan tidak bisa dikunjungi ya, jadi saat ini posisinya ada di tempat kantor dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa di Jakarta. Jadi sudah ada teman-teman dari alumni ya, para alumni ITB yang mendampingi di sana dan juga menjemput di Barreskrim. Dan sekarang posisi sudah keluar. Ya Bu, sebelumnya juga pihak daripada Karopenmas Polri menyampaikan bahwa pihak keluarga dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak, tentunya adalah Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Jokowi, serta kepada pihak ITB. Apa yang menjadi respon daripada pihak kampus berkaitan dengan permohonan maaf ini Bu? Iya, untuk ITB sendiri dari keluarga itu sudah memberikan surat permohonan maaf yang diberikan pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei dari keluarga sudah datang langsung menghadap dan diterima oleh Wakil Rektor dan juga Dekan beserta jajaran tim di ITB lalu menyerahkan surat permohonan maafnya. Jadi permohonan maaf kepada ITB dan juga kepada pihak-pihak dari orang tua sudah disampaikan hari Jumat, Mas. Oke, Bu Nurlela, lalu bagaimana nantinya skema bentuk pendidikan lebih lanjut ataupun pihak kampus merespon berkaitan dengan pihak daripada pembimbingan ini akan diserahkan kepada kampus dan keluarga. Secara teknis nanti apa saja hal-hal yang akan diberikan kepada SSS ini, Bu Nurlela? Iya, baik Mas Jose. Jadi kami sudah, ini sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, Profesor Tata Cita Digantara bersama para Wakil Rektor, bahwa kami berkomitmen ya khususnya untuk memberikan edukasi, kemudian mendampingi dan membina mahasiswa tersebut untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang bertanggung jawab ya, menjunjung tinggi adab dan etika, khususnya ketika menyampaikan ekspresi di publik. Kemudian dari upaya edukatif, kami juga berkomitmen untuk memperkuat literasi digital, literasi hukum, kemudian ada etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk kami akan menyelenggarakan untuk diskusi terbuka dan kuliah umum ya, untuk program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen. Dan sebenarnya di ITB untuk literasi digital ini sudah masuk ke dalam program mata kuliah baru yang di tahun 2024. Jadi nanti ada muatan atau substansi yang khusus ya membahas tentang literasi digital dan literasi hukum. Begitu Mas Jose. Artinya Bu, kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa SSS ini tidak akan diberikan sanksi dari pihak kampus begitu ya, namun hanya diberikan pembinaan secara profesional dan humanis begitu Bu? Ya, ini kan masih ada ini kan masih penangguhan penahanan ya. Jadi kami nanti ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter gitu. Seperti itu Mas.
Oke, Bu, bagaimana berkaitan dengan proses hukum yang masih berlangsung? Apakah pihak ITB nantinya akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa SSS yang saat ini masih berlangsung, Ibu? Ya, kalau yang sekarang kan pendampingan yang sudah dikoordinirkan oleh Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya, ada tim pengacara yang membantu gitu, Mas. Baik. Ibu, sebelumnya disampaikan juga bahwa kondisi SSS ini dalam keadaan sehat, yang artinya bahwa proses penahanan sementara yang dilakukan kepolisian ini kan berlangsung dengan baik. Di sisi lain, Ibu, apakah pihak daripada komunikasi keluarga dengan pihak kampus masih intens dilakukan dan apa yang terakhir disampaikan, Bu? Iya, kami masih intens ya berkomunikasi karena saya ada di dalam grup ya mengenai advokasi ini. Jadi secara intens termasuk juga dengan orang tuanya kami langsung berkomunikasi ya. Dari dalam hari ini saya juga sudah mengontak mungkin beberapa kali untuk mengetahui progres dan perkembangannya. Seperti itu, Mas. Oke, Ibu mungkin sedikit menanggapi soal isu ini yang menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat begitu ya. Apakah ITB ada respon secara spesifik berkaitan dengan bagaimana sepatutnya publik merespon ataupun pihak daripada penyelenggara negara merespon kritik ataupun ekspresi yang disampaikan oleh mahasiswa, Bu, sebagai sivitas akademika? Iya Mas Jose, jadi kami sebagai institusi pendidikan ya khususnya mendorong kepada seluruh sivitas akademik untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama ya, bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terus paham juga tadi aspek hukumnya, terus juga yang terpenting adalah penghormatan ya terhadap hak dan martabat orang lain. Jadi kami di ITB tentu dengan ini menjadi tadi ya refleksi bersama dan supaya kedepannya tercipta atmosfer pembelajaran yang sehat gitu ya, memberikan ruang untuk berpendapat, berekspresi, namun tentu ini dilakukan dengan sopan, beretika dan bertanggung jawab. Begitu Mas Jose. Baik, terakhir Bu Nurlela, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa ITB maupun para keluarga besar, baik itu ikatan alumni maupun para dosen, berefleksi dari kasus ini, Bu? Ya, baik. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama dari berbagai pihak ya, untuk Ketua Komisi 3 DPR RI, ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa, kemudian tim pengacara, ya keluarga mahasiswa ITB, para alumni, juga untuk rekan-rekan media ya seperti Mas Hoseni dan Metro TV. Terima kasih banyak ya juga untuk masyarakat yang mengawal ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ya yang telah memberikan pendampingan dan advokasi. Ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya ya. Terima kasih ya Mas Hose dan Metro TV. Baik, tentu proses hukum yang masih berlangsung di tengah penangguhan penahanan ini akan menjadi bentuk pengawalan dari berbagai pihak ya Bu ya. Terima kasih Dir Komunikasi dan Humas dari ITB Dr. N. Nurlela Arif atas kesempatan bergabung memberikan keterangannya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Nurlela. Dan pemirsa kembali menyampaikan apa yang baru saja disampaikan oleh Karopemnas Divisi Humas Polri bahwa pertama update per hari ini penyidik telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SSS. Penangguhan penahanan mendasari pada permohonan tersangka melalui penasihat hukum dan keluarga tersangka. Pihak daripada penyidik menilai adanya itikat baik untuk melakukan permohonan maaf dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi serta ITB dan menyatakan permohonan maaf beserta penyesalannya. Dirtipit Siber Baris Krim Polri menggelar keterangan pers terkait penangguhan penahanan mahasiswi ITB. Kita akan dengarkan kembali keterangan dari Karopemnas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, ucapan terima kasih atas partisipasinya masih berkenan menunggu terkait dengan kegiatan pada hari ini, yaitu hari Minggu 11 Mei 2025. Rekan-rekan, untuk diketahui bahwasannya saat ini saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri didampingi dengan kuasa hukum tim ya dari saudari tersangka SSS. Terlebih dahulu sebelumnya rekan-rekan media sudah menanyakan bagaimana awal dari proses ini, kemudian juga dengan perkembangannya sampai dengan sejauh ini. Beberapa sudah menanyakan, maka perlunya kami sampaikan dengan tim kuasa hukum terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh Barreskrim Polri, yaitu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Rekan-rekan, untuk mendasari serangkaian kegiatan baik itu dari mulai adanya laporan polisi, kemudian lidik, dan kemudian proses penyidikan. Diawali dari adanya dasar laporan polisi, nomor polisi LPB 1593 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tertanggal pada 24 Maret 2025. Jadi ini dilaporkan sejak 24 Maret 2025. Kemudian surat perintah penyidikan, ya, artinya diawali dengan proses penyelidikan. Kemudian surat perintah penyidikan ini terhitung sejak tanggal 7 April 2025. Sekira pada hari Selasa yang lalu, yaitu tanggal 6 Mei 2025, penyidik telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka seorang perempuan berinisial SSS selaku pemilik, pengguna, penguasaan dari akun X atau Twitter Kai in Midsummer Fires @Ray Ayan Yami, yang merupakan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat, di mana atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, adanya tindak pidana dugaan tindak pidana manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang otentik dan atau memposting, mengunggah dokumen elektronik berupa gambar yang memiliki muatan terhadap yang melanggar kesusilaan. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Barreskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dan proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025 penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini kami juga ada kuasa hukum tentu dari ketua tim mungkin akan menyampaikan, kami persilakan. Lalu seperti apa proses penangguhan penahanan mahasiswi ITB yang dilakukan oleh Polri? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Ifdal Amal langsung dari Gedung Awaludin Jamin. Ifdal, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Jose dan juga pemirsa. Di Bareskrim di Mabes Polri baru saja terjadi konferensi pers dari Dirtipid Siber Polri, dan konferensi ini membawakan terkait kasus dari mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Bilangan Jawa Barat yang diduga melakukan memposting sebuah meme yang disebut oleh pihak kepolisian yaitu sebagai manipulasi yang menciptakan dokumen elektronik yang seolah dokumen asli atau otentik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari dokumen tersebut nampak foto Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo sedang melakukan agenda yang tidak melanggar norma kesusilaan, dan tentunya merupakan foto yang tidak benar ataupun palsu. Dan diketahui foto ini merupakan foto hasil artificial intelligence atau AI, dan saat ditanyakan oleh para awak media bahwa bagaimana langkahnya untuk membasmi AI ini, karena memang setelah adanya foto ini, setelah ditangkap mahasiswa ITB ini, tersangka berinisial SSS ini setelah ditangkap, bukannya meme ini hilang dari permukaan media sosial, bahkan menurut pantauan kami di platform X atau Twitter ini malah semakin bermunculan. Dan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa memang masih melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menindak postingan-postingan tersebut. Dan untuk selain postingan tersebut yang sudah tersebar luas di media sosial X, adapun dari AI ini ada yang bertanya promnya bagaimana, karena AI ini kan promnya itu yang untuk menampilkan sebuah gambar yang ada itu, dan hal itu juga masih ditampung di dalam penyidikan di Dirtipid Siber Mabes Polri. Untuk sementara demikian, Jose, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ifdal Amal atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sedikit merangkum kembali keterangan pers yang baru saja disampaikan oleh Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo bahwa pihak daripada penyidik telah menangguhkan penangguhan penahanan terhadap tersangka SSS, seorang mahasiswi dari Fakultas Seni dan Desain ITB yang diduga merupakan orkestrator utama dari unggahan yang viral di media sosial, sebuah gambar yang memvisualisasikan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Jokowi sedang melakukan aksi yang tidak senonoh begitu ya. Lalu ada beberapa hal juga yang disampaikan bahwa penangguhan penahanan ini sudah dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka melalui surat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga, dan juga lebih lanjut berkaitan dengan adanya itikat baik yang dilakukan oleh tersangka, terutama ingin mengajukan permohonan maaf dan penyesalan sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga mantan Presiden Jokowi serta ITB, dan menyatakan bahwa tidak akan melakukan aksinya kembali. Lalu hal-hal yang berkaitan juga dengan disampaikan oleh permohonan daripada kuasa hukum ini bahwa
hal-hal yang berkaitan dengan upaya penangguhan penahanan ini juga direspon oleh para penyidik dari pihak kepolisian, dan juga nantinya penangguhan penahanan ini juga akan dilakukan sebagai bentuk upaya daripada tersangka SSS agar bisa kembali melakukan proses perkuliahan. Dan lebih lanjut juga pihak daripada kepolisian memastikan bahwa tindak lanjutan daripada penanganan hukum di tengah penangguhan yang masih berlangsung ini akan bersikap profesional dan humanis agar akuntabel supaya tersangka tetap berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum maupun dari pihak keluarga. Lalu juga pihak daripada kepolisian memastikan bahwa kondisi dari saudari SSS ini dalam keadaan sehat dan juga proses ini secara intens didampingi oleh keluarga beserta juga dengan kuasa hukum. Di sisi lain juga kami tadi melakukan komunikasi dengan Dir Komunikasi dan Humas dari ITB, Dr. Enur Lela Arif, yang menyatakan bahwa yang pertama pihak kampus akan memberikan pendampingan pembinaan kepada saudari tersangka SSS, dan saat ini bantuan hukum akan tetap diberikan dari keluarga besar pihak kampus. Lalu tindak lanjutan secara mekanisme internal ini adalah evaluasi yang akan dilakukan, namun tetap akan mengedepankan aspek edukatif oleh pihak kampus tidak hanya kepada tersangka SSS tetapi juga kepada seluruh mahasiswa, terutama berkaitan dengan aspek literasi digital. Dan di sisi lain juga pihak daripada kampus tadi menyampaikan apresiasi kepada lintas stakeholders mulai dari DPR RI hingga pihak kepolisian maupun beberapa pihak daripada pemerintahan maupun eksekutif maupun legislatif yang memberikan atensi terhadap kasus ini, dan berharap bahwa kasus ini juga bisa menjadi pembelajaran baik di mahasiswa maupun keluarga besar ITB maupun juga kepada seluruh sivitas akademika. Dan sebelumnya juga pemirsa, kita melihat bagaimana pihak daripada eksekutif pemerintah pusat, dalam hal ini Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga telah menyampaikan respon bahwa kasus kritik yang dilakukan mahasiswa tidak ditindak secara sanksi pidana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini menilai bahwa mahasiswa dengan usianya yang masih muda memang sedang semangat-semangatnya mengkritik. Namun seperti yang diketahui juga pemirsa, meski penangguhan sudah diterima oleh pihak kepolisian, proses hukum akan tetap berlangsung. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Jose Nicole mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.